Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah beberapa kali tertunda. Alhamdulillah sekarang bisa kita adakan pengajian lagi. Subuh ini saya akan berbicara tentang apa judulnya? Iya. Iya, bangkit dengan energi langit. Nah, gitu loh. Nah, sebenarnya ini kita rancang ketika bulan Rajab kemarin, ya, Isra Mi'raj, tapi tidak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kalau diterjemahkan kan, saya memuji Allah sebanyak-banyaknya yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu darat ya, kemudian ke langit. Jadi Isra itu perjalanan belum sampai ke langit, kemudian kalau Mi'raj itu naik. Sekarang kita tahu bahwa ayat ini berbunyi, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi yang menjalankan Nabi itu bisa memiliki kecepatan tinggi, itu bukan Nabi yang hebat, ya, bukan Nabi yang hebat loh Pak ya. Jadi yang membuat Nabi itu bisa berkecepatan tinggi itu kan ada power dari Allah. Apalagi sampai ke langit yang tertinggi. Bayangkan Pak, langit tertinggi. Wong kita ini langit yang terdekat saja kita tidak tahu. Itu langit yang tertinggi. Langit yang tertinggi. Nah, itu berarti begini, Bapak sekalian. Bapak ini punya potensi, katakan potensi Bapak itu ya kecerdasan Bapak, potensi fisik Bapak itu katakan 80 gitu. Tapi kalau nanti ditambahi Allah, maka bisa 160. Paham Pak ya? Jadi manusia, Nabi itu kan seperti saya, seperti Bapak Ibu. Artinya ya makan, ya minum, ya fisiknya begini, ya sakit. Nabi itu ya sakit juga. Ya seperti kita. Jadi aslinya ya tidak bisa. Perjalanan Makkah ke Palestina begitu cepat ya tidak mungkin, ya tidak bisa. Ke langit ya tidak bisa, benda padat kayak begini, itu ya. Tapi kok bisa? Jawabnya, lah itu, ya itu. Sekarang pil, kapsul, apa saja, itu mungkin aslinya potensinya ya hanya biasa, ya Pak ya. Tapi kalau pil ini diberi power sendiri oleh Allah, maka pil, kapsul, obat itu, infus itu, maka kekuatannya bisa menjadi lebih. Nah, itu filosofi dari Subhanalladzi asra bi abdi. Jadi Allah, jadi Nabi itu manusia biasa seperti kita ya, ke toilet ya pernah agak susah, sangat bergembira, pernah nggak direken orang,
Nabi itu pernah nggak direken orang. Bayangkan disuruh ngajak perang itu tidak ada yang mau ya Pak. Nggak diajak perang tidak ada yang mau. Turunlah ayat la tukallafu illa nafsak, surat An-Nisa. Muhammad, yang saya suruh perang itu bukan mereka, yang saya suruh perang itu kamu. Lah kamu kok gantungan mereka, sekalipun kamu sendirian ya kamu berangkat. Jadi Nabi itu pernah nggak direken. Jadi jenengan takmir gak direken wong barang ini biasa wae, gak apa-apa. Enggak apa-apa. Ustaz ngomongnya enggak direken, ya enggak apa-apa, biasa-biasa saja. Tidak susah. Nabi pernah duduk di pojok, ditanya Umar, "Wonten napa Nabi?" Itu. Ya Mbak Yumu iku lho kaya ngene ya apa? Mbak Yumu ya bojone Nabi itu. Termasuk anakmu dhewe. Hafsah. Tuh. Jadi Nabi ya pernah susah gara-gara wong wedok. Nanti kaya ngene-ngene. Ya wis pantes ae. Pantes. Kurang apa Nabi? Masa kurang baik? Masa Nabi kurang baik? Makanya bapak-bapak itu jangan GR. Wis apik kaya ngene kok sithik kenekno. Apik opo? Gede nih ndak sampean. Ya. Nah, jadi pil apa itu bisa mempunyai kekuatan lebih kalau di situ ada energi Allah. Maka makan nasi kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau nasi itu sudah diisi dengan asma Allah, maka nasi itu menjadi kekuatannya lebih. Nah. Ya ini kan tidak bisa terbang loh Pak, ya toh? Kan tidak bisa terbang. Lewang gini loh Pak, saya letakkan kan tidak bisa. Nah ini berarti kekuatannya sampai di sini, loh Pak, di sini. Tapi kalau ini saya beri mesin di sini, ya toh Pak ya, kan bisa begini toh Pak. Lah Nabi itu begitu. Nabi itu begitu. Ini Nabi tidak bisa terbang, tapi karena diberi mesin. Pesawat itu loh Pak, sekian besarnya, bisa nggak terbang kalau nggak ada mesinnya? Bisa enggak? Ya, besar mana antara pesawat dan mesinnya? Hah? Besar pesawatnya. Tetapi sesuatu yang kecil ini, energi ini, bendanya fisiknya kecil, tetapi ternyata bisa menerbangkan benda seberat itu. Berapa ton loh Pak? Berapa ton? Jadi berarti kita ini harus bangkit dengan kekuatan Allah. Kita harus melipat gandakan otak kita lipat gandakan kekuatan nurani kita lipatkan semangat kita itu dengan energi. Dan nah ini untuk menyerap energi Allah itu yang paling top adalah sholat itu. Sholat itu tidak ada Pak. Tidak ada yang melebihi. Kita bisa mengalirkan the power of God, the power of Allah itu ya sholat itu. Wah gimana Pak ya, orang yang lain-lain mengatakan aduh gimana ya bagaimana kekuatannya turun. Tapi bagi orang yang sholat dia yakin Alhamdulillahirabbil alamin, senang. Katanya sakit Pak, ya tidak apa-apa atau sakit. Keputusannya siapa? Allah. Apa ada keputusan Allah yang jelek? Ya sudah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan itu Allah tidak pernah salah di dalam membuat keputusan, itu tidak pernah Pak. Tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah salah Pak. Dan tidak pernah iseng, itu perlu dicatat. Itu. Orang jatuh. Kemarin saya lihat orang di Waru sini flyover itu seorang ibu yang jam kerja lah itu
kena hujan sedikit terus jungkir balik. Ya sudah, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Dan ketika Allah memutuskan, itu bukan karena iseng, tetapi ada tujuan besar di balik itu. Orang sakit, masuk rumah sakit, dioperasi, biaya besar. Nah, orang ini jujur. Saya alhamdulillah Pak diberi begini. Kenapa? Saya itu sebetulnya punya kenalan wanita baru Pak. Dan kita sudah siap-siap untuk apa Pak? Ngelencer nih Pak. Wong loro Pak. Belum istrinya Pak. Bahasa Belandanya gendaan. Jatuh. Berarti dia dijatuhkan, Allah diberi sakit yang hanya untuk satu saja, supaya kamu selamat dari zina. Jadi akhirnya dia menerima takdir itu dengan luar biasa. Allah ya menyelamatkan saya. Loh, Pak. Berpikir positif. Ini kan punya kekuatan bisa menerima realitas. Kekuatan bisa menerima realitas, diyakini bahwa nah itu. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, maha suci Allah yang memberi kekuatan kepada Nabi untuk memperjalankan dengan kecepatan yang super tadi itu. Bapak mikir ini gimana, ini kehabisan strategi itu. Kehabisan strategi itu gimana itu. Ya jangan gimana saja. Ya baca buku, kemudian waktu sholat itu mintalah energi dari Allah supaya ada inspirasi baru, supaya muncul kreativitas baru. Umar bin Khattab itu pernah kehabisan taktik perang. Umar bin Khattab itu kan sampai tidak sempat membukukan Quran, Bapak. Tidak sempat membukukan Quran karena konsentrasi dari Umar bin Khattab adalah bagaimana mengembangkan wilayah. Maka perang terus perang. Itu kehabisan strategi. Umar mengatakan, saya justru dapat inspirasi taktik perang dengan yang paling jitu itu justru ketika saya sholat. Bapak Ibu jangan bosan, ya, jangan bosan mengkaji sholat, jangan bosan mempelajari sholat, jangan bosan untuk memperbaiki kualitas sholat, jangan bosan, terus saja, terus penasaran gitu loh Pak, penasaran, terus sujud itu gimana, terus saja. Sholat ini mutiara yang Bapak ambil tidak akan pernah habis, tidak pernah habis. Makanya perlu Nabi itu diajari khusus, dapat perintah khusus di langit itu. Baik, Isra Mi'raj itu siang apa malam? Apa? Malam. Berarti kan di situ malam. Ada apa malam? Kenapa tidak siang? Kenapa tidak siang? Ya berarti potensi manusia di dalam soal kreativitas, soal prestasi spiritual, itu yang terbaik ya malam. Terbaik ya malam. Maka gunakan malam ini untuk prestasi duniawi, prestasi akhirat. Antara lain menggunakan membaca buku. Qiyamul Lail. Apa artinya Qiyamul Lail? Apa artinya Qiyamul Lail? Apa? Ya ini, kalau Bapak menerjemahkan sholat malam, ini nanti nggak akan ada karya-karya besar. Qiyamul Lail itu adalah memanfaatkan malam
untuk sesuatu kebaikan. Kalau kita nuruti sholat Pak ya, itu jam 1 sampai jam 4 itu 2 rakaat itu belum selesai sebetulnya. Katakan gitu ya. Lah gimana selesai? Wong rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Ali Imran. Ya tidak mungkin, plus tafsirnya. Ya bengkak kaki itu. Lah kalau itu yang dilakukan, bagaimana ada buku-buku sebesar yang ditulis Imam Syafi'i? Ya tak Pak? Maka Qiyamul Lail itu adalah menggunakan baca buku itu termasuk Qiyamul Lail. Karena kalau ingin tahu tentang neraka, bacalah buku. Kalau ingin tahu gambaran surga, lihatlah buku. Kalau ingin tahu resikonya orang zina, baca buku. Lalu bikin karya. Semalaman dia di laboratorium sampai menghasilkan obat yang bisa menyembuhkan miliaran manusia. Nah, itu Qiyamul Lail. Gimana kalau bisa dipadukan? Ya sudah kalau begitu, sholat 2 rakaat, kemudian membaca buku. Bapak-bapak yang masih muda mana ini? Kok tua-tua ini? Yang masih muda, dia kerja di mana? Bapak apa? Saya IT, Pak IT. Ya malam itu dibuka tuh buku-buku itu, supaya Anda nanti bisa melahirkan karya-karya besar, dan ketika Anda sebagai muslim berkarya besar, nanti yang berjaya adalah Islam. Berarti Anda telah ikut menyumbangkan keharuman Islam. Oh, begini ya SDM muslim itu ya. Coba Pak. Berarti hidupnya itu adalah sudah mengharumkan agama. Luar biasa ya orang diinspirasi Quran sampai lahir gini lah gitu. Nah itu Qiyamul Lail. Sehingga dia bisa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh perusahaan atau kantor dengan maksimal, punya ide-ide baru, kemudian melahirkan ini. Sampai nanti itu bos itu berkesimpulan, kalau ingin SDM yang bagus, carilah yang muslim. Wah, ini proyek besar ini Pak. Itu. Qiyamul Lail itu tidak hanya sholat. Saya menafsirkan ibu-ibu yang Ramadan jam 2:30 apa yang ibu lakukan? Bu? Apa? Mengapa harus masak? Menyiapkan sahur. Kenapa harus disiapkan? Kenapa harus disiapkan? Bu? Apa? Supaya suaminya senang toh. Supaya anaknya semangat untuk sahur. Supaya senang makan, cukup gizi dan proteinnya, kemudian anak itu kuat puasa, senang puasa. Kan gitu toh. Sehingga anak ini nanti menjadi generasi muslim. Ibu yang masak sebenarnya bab ibu berkeringat untuk persiapan generasi. Ayo, bener enggak? Apa tidak Qiyamul Lail itu? Kalau itu tidak diartikan Qiyamul Lail, tidak fair ini. Bapak sembahyang terus ngaji. Telung jus, petang jus. Iya kon ngaji. Apa itu kompor? Kompor. Ini saya alami. Istri saya itu bilang, Mas, sekali-kali sampean kok sing nyiapno sahur. Aku sing sembahyang. Aku pirang-pirang dino sekian masa. Ya wis gak apa-apa. Sebelum tidur galen kono aku arek manasno.
Coba perhatikan, saya diberi tugas hanya sehari saja, ya kan, ngeluh toh. Berapa tahun ibu? Berapa tahun? Nah, luar biasa, bertahun-tahun tuh, sampai keberdosan kompor ini. Yang bapak ayo gak keberdosan kompor, bang, nyekel Quran, masa berdos Quran. Nah ini, jadi qiyamul lail itu adalah memanfaatkan malam itu untuk meningkatkan kemuliaan. Nah, baik, ya Pak. Gunakan malam. Makanya di situ asra itu adalah memperjalankan waktu malam. Gunakan malam itu yang seproduktif mungkin, istirahatlah yang cukup. Kemudian setelah itu baca buku, baca apa, karena buku adalah jendela dunia kita ini. Ya, jadi apa yang penting dari peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj itu? Satu, itu tadi adalah ini pelipat gandaan potensi kita, ya, dengan energi dari langit tadi itu. Ya, mumpung ingat Bu ya, Pak Haji, tolong Pak Haji, peristiwa apa dalam hidup Pak Haji yang paling menyenangkan? Sebutkan 5. Peristiwa apa dalam hidup keluarga Bapak atau di kantor yang paling menyenangkan lah, menyenangkan? Apa Pak Haji? Yang pertama, saya akan nikah. Yang akad nikah siapa? Saya. Oke. Oke. Akad nikah senang karena menikahi wanita yang memang diinginkan. Ada orang tua, bapak ada, ibu ada, mertua ada. Oke, sekarang catat, 1, kebahagiaan tertinggi adalah 1 ketika akad nikah. 2, ketika lahir anak pertama. Anak pertama lahir tidak cacat. Toh, iya toh? Kakinya 2. Loh, iya toh Pak? Itu. Tuh, normal. Selamat. Sekarang tumbuh sehat. 3. Silakan. 3, naik haji. Ya, naik haji pertama kali. Naik haji pertama kali. Berarti yang kedua enggak seberapa. Nunggunya lama. Nah, naik haji. Ya. Ada biaya. Terus pada waktu haji peristiwa apa yang paling menyenangkan? Yang pertama kali lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah. Fisiknya loh. Lain Pak, kalau nangis lihat Ka'bah karena fisiknya dengan sejarahnya itu beda. Oke. 4. Bisa berangkat umroh bersama keluarga dan orang tua. Umroh bersama istri, anak, bapak ibu sendiri, bapak ibu mertua. Itu berdua. Ya lah ya, lengkap toh. 4. 5. Nah, lahir cucu kan? Hah? Cucu pertama. Cucu pertama. Masya Allah Bapak. Sudahlah Pak. Bapak punya musibah apapun Pak ya. Ketika Bapak sedih dengan sebuah musibah, sujudlah dan katakan, demi Allah saya ini senang, hidup saya itu senang. Sekarang saya punya musibah, tapi saya masih ingat kegembiraan-kegembiraan yang Kau berikan pada saya. Itu 1, saya masih senang dulu ketika nikah. Malam pertamanya apa waktu akad nikah Pak? Setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Itu Pak ya. Jadi tolonglah Bapak kalau gini loh. Ini berkali-kali saya terangkan tapi tidak apa-apa ya. Bapak kalau ingin menikmati sholat itu, jangan doanya yang ditonjolkan. Doa silahkan, tapi jangan doanya yang ditonjolkan gitu loh. Rasa senang itu loh Pak. Demi Allah saya senang dengan pasangan hidup saya.
Demi Allah saya senang diberi anak nomor satu. Demi Allah saya senang diberi. Demi Allah saya senang diberi penyakit, saya ini senang. Demi Allah saya itu. Itu Allah senangnya luar biasa. Dan itulah sebenarnya menyerap energi itu. Jadi bahasanya tidak, ya Allah berikan kekuatan. Tidak begitu. Engkau itu Tuhan yang menyayangi saya. Demi Allah saya bersaksi. Engkau ini Tuhan yang mencintai saya. Terus gitu. Engkau ini kuasa, betul. Oh itu diulang-ulang. Bapak nanti keluar waktu salam, nanti periksa sebelum sholat, tekanan darahnya berapa, setelah sholat pasti beda. Karena ada kegembiraan, ada hari raya di situ. Ada hari raya di situ. Diinfus, di oksigen, sudah pokoknya. Saya senang ya Allah, ini memang keputusanmu. Dan keputusanmu ini mesti ada sesuatu yang besar yang saya tidak tahu. Tidak pernah engkau membuat keputusan tanpa tujuan. Nah pokoknya senang-senang gitu. Oke ya sudah. Itu kalau Bapak lagi susah atau lapar itu Pak Haji ya, terus itu disebut kembali. 5 tadi itu disebut kembali. Bapak akan berubah menjadi fresh lagi. Berarti saya ini bukan manusia yang disia-siakan Allah. Berarti saya bukan manusia yang disepelekan Allah. Berarti saya manusia yang bukan dibenci Allah. Tetapi saya akan dianugerahi ini. Padahal itu baru 5 Pak. Iling apa? Pokoknya kalau yang menyatakan senang itu, senang. Apapun takdirnya Allah itu senang. Alhamdulillah itu artinya adalah segala keputusan Allah itu harus dipuji. Segala keputusan Allah itu. Oke ya, betul. Coba ya. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, berarti. Kalau Bapak ingin punya energi menjadi orang yang lebih baik, hiduplah dari masjid ke masjid. Ya tak Pak? Lekatkan diri kita dengan masjid. Masjid ini tempatnya orang sujud. Orang yang sujud itu orangnya sudah pulang, tapi bekas sujud itu masih tetap utuh. Paham Pak ya? Gimana sih Bapak itu? Ini saya pegang buku. Oke, saya pegang buku. Oke, ada bekas jari-jari saya di sini. Ada tuh? Ada Pak? Mana Pak? Ada enggak di situ? Lah ya mana? Pakai alat tuh. Itu alat manusia. Gitu loh Pak. Berarti orang masuk masjid sama dengan dia menyerap energi positif di dalam masjid itu. Sampai Rasulullah mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Pokoknya kamu pernah menyaksikan orang itu sering ke masjid, besok kamu di akhirat nanti kamu dimintai persaksian. Kamu akan bersaksi secara otomatis, saya bersaksi dia orang yang baik. Loh, itu ya Pak. Orang yang aktif di masjid, insya Allah kalau terjadi penyimpangan itu nggak sampai jauh-jauh lah, nggak sampai jauh-jauh, nggak sampai jauh-jauh, ya segera nyimpang sedikit diluruskan lagi, nyimpang sedikit diluruskan. Terus beda tuh sekarang orang yang jam ini ada di sini dengan orang yang hari ini jalan-jalan pagi. Mbak ya sholat dulu. Ada orang stroke sebelum subuh itu juga pakai tongkat ini jalan-jalan. Saya beritahu, Pak, ngene lho, jalan-jalan gue teken rono nang masjid kono lho. Aku izin Pak, wis koyo ngene lho ya apa. Lah jalan-jalan. Lah kalau jalan ke masjid sini, nanti kita sambut datang di sini, kita gendong bersama-sama jamaah ini, kita hormati, kita orakan, kita beri kursi, kita beri teh hangat di situ.
cek kerasan. Situ. Nanti kan ada kegembiraan. Coba kalau Bapak lihat sholat itu, Allahu Akbar, berdiri bersama, rukuk bersama, Masya Allah. Di sini orang baik, sini orang baik. Sekalipun di sini pezina, di sini koruptor, Pak. Tapi kan hari itu sedang melakukan kebaikan. Nah, jadi ingat, hidup adalah dari masjid ke masjid. Kemanapun Bapak pergi, tanyakan dulu di mana masjidnya. Masuk hotel, tanya dulu sebelum masuk, di mana masjidnya. Ojo sembahyang no hotel dah. Iki pernah sembahyang di hotel kata Ani. Cari masjid, minimal musola. Kalau Anda sholat di kamar itu bekasnya apa saja? Bekasnya apa saja kira-kira? Loh, kenapa kita tidak mencari tempat itu di mana di situ tempatnya orang bersujud? Iya, Bapak. Masuk masjid yang dipikir masjid, masuk hotel, masjid di sini mana Pak yang dekat? Oke, di sini. Kalau Gojek kira-kira ya 15.000 Pak. Baik. Nah, gitu. Masjid, minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Oke, terakhir. Isra Mi'raj itu kapan terjadinya? 27 Rajab. Tahunnya? Tidak ada yang tahu. Saya tunjukkan ya. Ini loh Pak, saya catat. Jadi wong roh iku gak pinter, ya cuma rohne luwih dhuwur, luwih dhisik. Saya nyatet tuh. Andai kan saya nggak nulis, jadi tanya yang nggak tahu juga tuh. Saya kagum-kagum bisa ngomong wae. Ya wis yang ditulis. 621 Masehi. Berarti sekarang berapa tahun? 1000? Ayah, 2023 dikurangi 621. 1600, enggak keliru itu Pak. Yes, balas, pas ujian sudah Pak ya. Apa yang terjadi sebelum tahun itu? Satu, Nabi diboikot ekonomi. Seluruh pintu yang memasukkan ke daerah itu bahan makanan stop. Nabi kelaparan. Nabi kuat sajalah. Nabi kuat. Nabi kok ecek-ecek ya tidak mungkin. Kuat. Yang kedua, Abu Thalib wafat. Abu Thalib itu muslim apa non muslim? Non muslim apa muslim? Boleh tidak kerjasama dengan non muslim? Boleh toh. Kita hidup jangan kaku-kaku begitu. Walaupun non muslim, kalau menguntungkan perjuangan kita mau apa? Walaupun muslim, kalau itu justru bikin masalah, untuk apa? Teman saya bilang, "Duh Pak, sekarang pimpinannya non muslim. Tapi support enggak?" "Wah, support Pak. Yang dulu muslim tapi Masya Allah Pak, tambah ngerget non." Enggak apa-apa. Saja dilihat itu, lihat apa karyanya, apa sumbangsinya. Dia non muslim Pak, tapi itu justru anggaran untuk pengajian itu ditambah, kemudian itu PHBI itu tambah itu. Yang dulu yang muslim itu dicoreti anggaran Pak, dicoreti anggaran. Nabi itu justru bisa melangsungkan perjuangan karena dibantu oleh orang non muslim yang namanya Abu Thalib. Siapa yang mengganggu
Muhammad, berhadapan dengan saya dulu. Kamu kalau ingin membunuh, bunuh saya dulu. Nah ini orang karismatik Pak. Orang karismatik. Meninggal. Setelah itu kemudian istri beliau meninggal. Itu Pak. Setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, maka teror kepada Nabi itu sudah tambah, tidak karu-karuan. Dulu kan ada yang disegani, ada Khadijah, ada ini. Khadijah kan punya keluarga terhormat juga. Akhirnya Nabi memutuskan, kalau terus-terusan di Makkah, maka ini berbahaya. Saya harus ke Taif. Ke Taif, ya, 60 km dari Makkah. Kenapa harus ke Taif? Karena yang menyusui Nabi itu Halimah As-Sa'diyah, itu rumahnya Taif. Berarti orang Taif itu sudah kenal Muhammad. Dan Halimah sudah cerita bahwa anak ini adalah anak yang istimewa. Ternyata Nabi salah perhitungan. Di sana tidak disambut seperti bayangannya, justru dilempari batu. Berdarah enggak Nabi? Berdarah enggak? Berdarah. Semua ini. Oh jadi gelek kedotan. Terus bapak ditembak laka-laka apa? Disuduk manduk-manduk, diobong, enggak hangus, ya biasa-biasa aja. Jadi ya seperti Nabi, ya jadi Nabi ya loro, ketiin, gigi protol ya gigi protol. Ya, Masya Allah, Nabi mengatakan ini adalah tahun-tahun yang full of sadness. Ini adalah tahun-tahun yang kesedihan. Untuk apa? Apakah Allah tidak bisa menghidupkan Abu Thalib? Bisa. Apakah Allah nggak bisa memanjangkan umurnya Khadijah? Bisa. Apakah Allah nggak bisa itu merekes tangannya orang-orang yang melempari batu? Terlalu kecil. Mengapa itu dibiarkan? Supaya Nabi Muhammad itu menjadi orang yang tangguh, yang pantas untuk saya panggil ke langit dekat saya. Sebab dia sudah teruji, dia sudah memantaskan diri sebagai orang yang didekatkan pada Allah. Berarti tolong dicatat bahwa semua musibah itu adalah penjemput berkah. Nah, iso mikir ngene Pak, wis enteng lah. Enteng. Orang lain sakno sampean lha lapo? Aku gak lapo-lapo. Aku sakno sampean iku kok ngene. Lho, aku gak lapo-lapo sampean sakno lapo? Pandangan sampean piye? Aku iki sedang dirancang Allah untuk tujuan besar kok. Kapan nanti terwujud? Ngenteni mati sampean. Ya sudah Pak gitu. Ya itulah Pak ya. Silakan kita ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu itu masih mengembangkan dakwahnya, jadi masih berperang. Sementara ini kan kalau kita ada yang menyampaikan bahwa penyebaran umat Islam itu jangan Islam Arab, karena Islam Arab itu sebagai penjajah. Jadi kira-kira pemikiran mereka seperti itu pilihnya di mana? Pertama, kan sekarang ada yang mengatakan bahwa Islam Arab itu lebih, Islam Indonesia itu lebih baik dari Arab karena Arab itu Islamnya adalah Islam penjajah. Nah itu kekeliruan pemikiran dia itu bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar ceramah Ustaz, kalau sholat duha itu jangan waktu kerja, karena berarti kan korupsi waktu. Nah kalau sholat duhur itu kan masih masuknya waktu kerja. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Yang soal tulisan Pak, Arab adalah penjajah, Muslim tidak, itu tidak usah dibaca Pak. Sudah, itulah, apa dibaca.
Namanya pemikiran ya boleh-boleh saja Pak, tapi ya cari tulisan-tulisan yang lain saja. Ya, itu. Iya. Oke. Yang kedua, salat zuhur di perusahaan kan memang sudah dijadwalkan Pak. Beda tuh Pak ya. Itu kan sudah diizinkan. Ya. Lah kalau jam-jam kerja itu kan memang tidak ada ketentuan bahwa boleh melakukan itu. Ya toh Pak ya. Ya itu aja Pak. Jadi duha itu kan sunnah, sedangkan kita komitmen pada jam-jam kerja itu adalah bagian dari kewajiban. Maka sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib gitu. Kecuali kalau Bapak bos itu memang ya boleh-boleh saja Pak, boleh. Maka supaya duhanya sah, jadilah bos. Oh iya. Iya. Siapa sih ngomong dari karyawan? Kita tiap bos, enak lah. Itu Pak Ji ya. Satu lagi sebelum kita akhir. Yang perempuan barangkali. Ada yang resmi dari Allah dan itu adalah kehendak Allah. Apakah kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, baik di masa Adam sampai Muhammad, apakah itu adalah merupakan settingan dari Allah? Bahwa semua yang terjadi itu adalah karena settingan, karena kehendak. Terima kasih. Saya iya Pak, saya yakini ya Pak. Apa Pak contoh yang Bapak tidak menyebut takdir Allah? Ya, saya menikmati keyakinan ini. Saya menikmati keyakinan ini. Jadi apa saja, kita itu wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Ya itu contohnya kayak gitu loh Pak ya. Kamu sebetulnya sedang meluncurkan panah, tapi sebenarnya bukan kamu yang meluncurkan, aku yang meluncurkan. Nah memang bicara soal takdir itu memang ada terlalu panjang dibicarakan. Cuma saya meyakini saja apa yang terjadi itu kehendak Allah. Semuanya sudah. Bahkan itu di dalam buku-buku itu pelaku itu hanya satu. Pelaku itu hanya Allah. Itu selalu saya terangkan di buku Terapi Surat Bahagia itu, saya terangkan pelaku itu hanya Allah. Kalau Bapak tiba-tiba ketemu orang yang menempelin Bapak, sebenarnya bukan itu tiba-tiba. Itu Allah merancang orang itu menempelin Bapak untuk menguji. Sopo saja nih sampai ini. Sampai itu sebetulnya siapa? Nek mari tempelang sampai kemudian gelut sampai ditolong wong akeh. Oh ngene tok berarti. Tapi kalau sampai tempelang terus nomor rekening piro sampai tak transfer. Nah itu. Sampai dia masuk Islam karena kebaikan sampai. Ya ingin tahu Allah itu siapa kamu sebenarnya. Gitu Pak. Terus pokoknya enak-enak saja. Saya ini happy aja Pak. Ketemu orang melukai itu sudah itu rancangan Allah itu. Untuk saya disuruh Allah belajar apa sebenarnya dipertemukan orang seperti ini. Gitu loh Pak. Ini ditipu, dibujui, segini. Sajane aku Allah itu ngirim ini, aku disuruh belajar apa lah. Sebetulnya jadi Allah ini, cek goblok kon gak iso nrimo pelajaran ngene iki. Mbok ya kon cerdas kok gelekno dhewe. Ngono mungkin Pak. Paham Pak ya? Pak, cukup Pak. Ya, ini gini. Apakah seperti Fir'aun yang mendeklarasikan dia Tuhan itu apakah juga kehendak Allah? Wis pokoke sama niat-niat Pak, iya wis menawa. Ya sudah, gitu. Tambah doa Pak sama itu sebenarnya. Lah wong Qur'annya sudah katakan kok. Siapa yang tidak saya beri petunjuk, dia akan tetap sesat. Siapa yang saya beri petunjuk, ya sudah. Itu memang sebuah lakon drama dunia itu saja. Drama kehidupan ini. Ya, mungkin Bapak tidak sepakat dengan saya. Tidak apa-apa, tidak harus sepakat. Tapi saya menikmati hidup ini dengan cara berpikir itu. Tetapi saya tidak boleh menjadi fatalis, menjadi orang yang seperti menyerah total tanpa usaha. Tidak, saya harus melakukan sesuatu yang besar untuk merubah. Sedangkan apa yang terjadi, biarlah itu kehendak Allah. Semuanya Pak. Tambah susah sampai mikir-mikir, tambah ngenes mikir definisi takdir. Dan itu pilihan-pilihan Pak ya. Saya kira begitu.
Siapa yang anaknya mau nikah? Saya kasih buku ini Pak, ya. Ini pasangan berbintang. Monggo salam saya untuk. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innana du'afa. Wahai Allah, kami ini lemah, fisik lemah, kemudian otak kami lemah, iman kami lemah. Faqawwina fi ridhok, maka berikan kami kekuatan untuk bisa menggapai senyummu, menggapai ridhamu. Wa khudh ilal khairi binawasina, peganglah ubun-ubun kami supaya kami mudah melakukan kebaikan. Waj'alil Islam muntaha rajaina, jadikan kemuliaan Islam, akhlak yang sempurna dan iman yang kuat menjadi tujuan yang paling penting dalam hidup kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.